Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ngambil tema masih tentang puasa, yaitu puasanya tangan. Yang sebelumnya kita membahas tentang puasa pikiran kita, puasa mata kita, puasa telinga kita, puasa mulut kita, dan puasa hati. Dan kali ini kita membahas tentang puasa tangan kita, karena tangan kita juga harus puasa, dalam arti menahan hawa nafsu kita yang dilakukan lewat tangan kita. Kemudian kalau kita ingat masa lalu atau dulu, ada ungkapan yang bunyinya mulutmu harimaumu, yang artinya mulut kita itu kalau tidak dijaga dengan baik, dengan hati-hati, maka gara-gara mulut kita bisa mencelakakan diri kita sendiri, bisa menjerumuskan kita ke jurang kebinasaan. Dan juga ada ungkapan lain yang bunyinya salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ya tergantung bagaimana kita itu bisa menjaga lisan kita, lidah kita, ucapan kita. Jadi intinya hampir sama, bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita itu bisa sangat bahaya, dan kita harus menjaganya agar kita selamat hidup kita ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian saat ini atau sekarang sudah berkembang zamannya, ternyata yang juga berbahaya kalau kita tidak menjaganya dengan baik, yaitu tangan atau jari kita. Karena apa saat ini? Saat ini kan sudah zamannya modern, ada komputer, ada HP yang cara menggunakannya dengan tangan, ada yang dengan sentuhan atau ditekan tombol-tombolnya dengan jari-jari kita, dan itu bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan hati kita, yang dulunya cara mengungkapkannya lewat mulut, lewat lisan, sekarang lewat jari. Dan kalau kita tidak hati-hati menggunakan jari tadi, maka kita bisa saja menulis apa saja yang ada di pikiran dan hati kita. Kalau yang kita tulis, yang kita ungkapkan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, ya alhamdulillah, insya Allah itulah yang
akan menjadikan amal kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita itu tidak hati-hati dan tidak berpikir bahwa tangan kita itu sama saja dengan mulut kita, kalau kita tidak bisa menjaganya, maka itu akan mencelakakan diri siapapun yang keliru atau salah menggunakan jari itu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi puasa tadi bukan hanya yang kita sebutkan sebelumnya, tapi saat ini kita bahas jari kita. Ternyata jari kita juga harus kita puasai, kita tahan, jangan sampai salah memencet atau menyentuh tombol-tombol di komputer ataupun di HP. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian kalau di Al-Quran itu kan ada ayat, kalau nggak salah di surat Yasin, yang bunyinya Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari kiamat atau hari perhitungan nanti, mulut kita itu dikunci, tidak bisa bicara lagi. Tapi yang bicara nanti adalah tangan kita, dan kaki menjadi saksi. Jadi tangan kita yang saat ini tidak bicara, tapi pada saatnya nanti dia akan bicara, akan menjadi saksi apa-apa yang telah kita perbuat. Kalau itu baik, ya insya Allah itu yang kita kehendaki, karena itu akan menjadi pahala kebaikan yang menyelamatkan kita atas izin Allah. Tapi kalau apa yang kita lakukan selama ini ada yang buruk, dan tangan nanti akan berkata kalau kita pernah melakukan keburukan. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Dan kemudian perbedaan juga antara dulu dan sekarang. Kalau dulu mengucapkan sesuatu lewat mulut, menyampaikan yang baik ataupun yang buruk, itu masih antara kita dengan orang lain, tidak pakai medsos seperti sekarang. Jadi istilahnya kalau dosa ya nggak terlalu banyak, walaupun tetap dosa juga yang harus kita hindari. Tapi kalau sekarang tingkat bahayanya lebih tinggi, karena apa yang kita tulis di HP atau komputer tadi itu dibaca oleh banyak orang, bahkan bisa seluruh dunia mengetahuinya, dan bisa direkam. Dan kalau sudah seperti itu, kalau sudah terlanjur, kita tidak bisa mengambilnya lagi. Jadi mengerikan kalau kita salah menulis, salah menyampaikan, dan dosanya luar biasa. Bukan hanya banyak orangnya yang menerima informasi tadi, tapi juga jariahnya mengalir. Dan namanya jariah biasanya kita mendengar istilah sedekah jariah atau amal jariah, yaitu sesuatu yang baik yang mengalir, yang kita kalau sudah
dipanggil oleh Allah sudah tidak bisa berbuat amal kebaikan, tapi masih ada amal kebaikan yang mengalir, insya Allah seperti itu. Tapi kalau yang kita lakukan buruk tadi, ya bukan amal baik yang jariah. Jadi amal buruk pun bisa jariah, bisa mengalir. Jadi ini yang sangat mengerikan sebenarnya, karena dosa itu di samping bisa banyak, bisa jariah tadi, kemudian kita itu kan diperintahkan oleh Allah agar dosa kita itu bisa diampuni, ya kita minta ampun kepada Allah. Dan kalau dosa itu sudah terlanjur seperti itu, mungkin sangat sulit bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang mungkin pernah melakukan. Naudzubillah. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Umpama ya kalau kita dosa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, selesai. Ternyata tidak seperti itu, karena ada dosa yang mungkin tidak terkait dengan yang lain atau manusia yang lain, atau istilahnya hablum minanas, tapi kan ada yang terkait dengan orang lain yang harus kita temui kalau minta maaf dengan orang yang mungkin pernah kita katakan yang mungkin kurang baik kata-kata itu, kan seperti itu. Tapi kalau kata-kata itu sudah telanjur keluar kemudian di medsos, kita minta maaf pada orangnya, tapi kata-kata itu sudah telanjur mengalir. Bagaimana kita mau menghapusnya? Bagaimana kita mau menyelesaikan agar semuanya tidak mengalir atau jariah tadi? Itu kan sulit. Kalau dengan Allah juga bisa langsung, ya Allah ampuni. Tapi yang mengalir ini yang jadi masalah. Jadi artinya kita ya harus hati-hati betul dalam menjaga anggota tubuh kita, khususnya yang kita bahas tadi, yaitu tentang tangan. Jadi tangan kita itu kalau istilah bahasa bercandanya ya jari maut. Jadi bisa membunuh, bisa lebih dari membunuh, kan begitu. Kalau di Al-Quran kan ada kalimat al-fitnatu asadu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sedang fitnah itu ya tidak harus lewat mulut tadi, bisa lewat tangan. Kita membagikan berita hoax atau yang mengarah kepada fitnah, atau mungkin menghina, mencela orang lain yang mungkin tidak sepaham, atau yang mungkin karena tidak disukai dan lain-lain sebagainya. Maka untuk itu mari kita hati-hati dalam menjaga anggota tubuh kita, termasuk tangan kita itu tadi, yang dulunya fungsinya untuk ya bekerja, sekarang ternyata bisa berfungsi untuk mewakili mulut kita yang kalau tidak hati-hati juga sama berbahayanya
dan boleh jadi bisa lebih berbahaya. Maka kalau dikaitkan juga dengan hadis yang bunyinya kul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Nah itu kata-kata itu memang dulu diwakili lewat mulut, yang sekarang bisa diwakili lewat jari tangan kita. Jadi hadis itu juga bisa digunakan kaitannya dengan tangan tadi. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, ya lebih baik diam. Walaupun itu kata-kata itu diwakili lewat tangan. Jadi sudahlah tangan, tidak usah berbuat yang aneh-aneh yang tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi kalau kita itu berbicara tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang apa yang kita lakukan itu harus punya nilai ibadah kepada Allah, maka bagaimana caranya? Seharusnya tangan kita itu melakukan apapun karena Allah dan diiringi dengan niat lillahi ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan nantinya semuanya insya Allah itu baik, itu menjadi nilai ibadah kepada Allah, seperti itu. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga anggota tubuh kita, entah itu pikiran, telinga, mulut, ataupun tangan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang takwa insya Allah. Karena puasa itu kalau dilakukan dengan benar, tujuan Allah itu agar kita menjadi orang yang takwa, insya Allah seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.